Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kilas Doa. Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan berlanjut dengan ke Sidratul Muntaha dengan didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa semalam itu memberikan pengalaman penting bagi Rasulullah SAW karena dapat mempertemukannya dengan banyak orang dengan beragam karakternya masing-masing. Setidaknya Nabi Muhammad SAW melihat 11 golongan orang dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Hal tersebut dijelaskan oleh Syekh J. Nazmuddin Al-Qaiti dalam kitabnya yang berjudul Darul Mi'raj. Ke-11 orang tersebut adalah: yang pertama, orang-orang yang gemar bersedekah. Nabi SAW melihat golongan ini sering memanen tanaman yang baru ia tanam. Setelah dipanen, tanaman tersebut tumbuh kembali, begitupun seterusnya sehingga hasil panen mereka melimpah ruah. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengganti semua hal yang diinfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua, orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi SAW mencium bau harum. Ketika ditanyakan kepada Jibril, bau harum tersebut berasal dari keluarga Siti Masitoh yang dimasak hidup-hidup oleh Fir'aun karena tidak mau mengakunya sebagai Tuhan. Golongan yang ketiga, orang yang malas mengerjakan sholat fardu. Saat itu Nabi SAW melihat sekelompok orang yang kepalanya pecah dan utuh kembali secara berulang-ulang. Nabi SAW begitu iba melihatnya. Jibril menjelaskan kepadanya bahwa mereka adalah orang-orang yang kepalanya berat untuk melaksanakan sholat fardu sehingga urung untuk melaksanakannya. Itulah siksaan yang akan diterima oleh orang-orang yang malas melaksanakan kewajiban sholat fardu di hari pembalasan nanti. Golongan yang keempat, orang-orang yang enggan bersedekah. Mereka tampak oleh Nabi SAW tengah memakan pohon dori atau pohon yang kering dan sangat berduri, dan pohon jakum atau tumbuhan yang sangat rasanya pahit sekali, dan batu yang sangat panas. Selanjutnya golongan yang kelima, Nabi melihat pezina yang lebih memilih wanita lain di luar istrinya sendiri. Kelompok orang ini digambarkan pada saat itu seperti orang yang menggenggam daging empuk dan daging busuk. Namun orang-orang itu memilih memakan daging busuk daripada daging empuk yang dibawanya itu. Orang-orang ini menurut Jibril alaihissalam adalah orang yang lebih memilih tidur dengan perempuan lain padahal ia sudah memiliki istri yang sah. Golongan yang keenam, yaitu kelompok atau orang-orang yang dilihat oleh Nabi SAW dalam perjalanan itu adalah orang atau para perampok atau para pembegal. Nabi Muhammad SAW melihat golongan ini seperti kayu yang berada di tengah jalan. Saat ada orang yang melewati jalan tersebut, orang itu terbakar karena kayu itu. Selanjutnya kelompok atau orang-orang yang ketujuh yang Nabi lihat adalah orang-orang yang memakan harta riba. Nabi SAW menyaksikan perumpamaan golongan ini seperti orang yang berenang di sungai yang penuh dengan darah. Orang yang rakus kehebatan menjadi kelompok ke-8 yang Nabi Muhammad SAW lihat dalam perjalanan Isra Mi'raj itu. Rasulullah SAW melihat golongan orang yang memikul kayu bakar di pundaknya. Orang-orang yang termasuk golongan ini masih terus menambah kayu bakar yang dipikulnya, walaupun sebenarnya mereka tidak kuat untuk memikulnya. Sementara itu, golongan orang yang ke-9 adalah para da'i, para mubalik yang tidak mengamalkan ucapannya. Para da'i ini dilihat oleh Nabi SAW seperti sekelompok orang yang lidah dan mulut mereka dipotong-potong.
dengan menggunakan gunting besi. Setelah dipotong, mulut dan lidah mereka tumbuh seperti semula dan dipotong lagi. Peristiwa perumpamaan bagi para dai yang hanya mampu ceramah dan berorasi namun tidak mampu mengamalkan ceramahnya untuk diri sendiri. Selanjutnya, para pengumpat menjadi golongan yang ke-10 yang Nabi lihat saat perjalanan Isra wa Mi'raj. Saat itu Nabi SAW melihat golongan orang yang berkuku panjang dan terbuat dari tembaga. Mereka mencakar-cakar muka mereka dengan kuku tersebut. Menurut Jibril, mereka adalah orang-orang yang mengumpat perbuatan orang lain tetapi mereka melakukan perbuatan tersebut. Golongan yang terakhir, yaitu golongan ke-11, adalah golongan provokator. Ketika itu, Nabi Muhammad SAW melihat seekor sapi yang keluar dari sebuah lubang kecil. Namun, sapi itu tidak mampu kembali masuk ke lubang tersebut karena terlalu besar. Menurut Jibril, hal itu adalah perumpamaan bagi umat Nabi Muhammad SAW yang melakukan provokasi sehingga menimbulkan masalah yang sangat besar. Saat tersadar akan ulahnya, ia tidak mampu menyelesaikan masalah besar tersebut. Sahabat Gelas Doa, mudah-mudahan dengan hadirnya ulasan video 11 golongan yang Nabi SAW lihat saat melakukan Isra Mi'raj ini sehingga mampu mendatangkan hikmah besar dan mengharapkan akan termasuknya kita sebagai umat baginda Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di hari kiamat. Jika ada yang kurang dimengerti dan dipahami, silahkan untuk bertanya pada kolom komentar dan insya Allah akan kami jawab sesuai dengan kemampuan ilmu kami. Terima kasih bagi sahabat channel Gelas Doa semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Semoga menjadi sebuah pahala dan amal soleh. Jangan lupa juga untuk menyimak kembali ulasan menarik dari video lainnya seperti pembahasan tentang sholawat nariyah. Sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.